Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita mau road trip dari Jakarta ke Bali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin pergi ke Bali, tapi untuk saat ini masih agak ragu untuk naik pesawat, mungkin video ini bisa jadi panduan buat teman-teman. Jalan tol mana aja yang harus diambil, dan perkiraan biayanya juga akan kita jabarkan di sini. Biaya tol sampai ferry menuju ke Balinya. Pertama kita naik tol baru yang belum lama ini dibuka di Kelapa Gading. Ini tol lingkar luar Bekasi ya. Sekalian kita juga mau nyobain nih tol barunya. Sepi sih ya, dan sepi banget. Sampai hampir nggak pernah ketemu mobil lain ya. Paling cuma 1 atau 2 maksimal, itu juga. Masih jarang mobilnya. Jalanannya juga masih rapi, masih ya namanya juga tol baru lah ya, masih grass banget. Mungkin juga nggak banyak orang yang pakai tol ini ya untuk ke Bekasi. Mungkin mereka pakai jalur biasa. Karena tol ini sendiri juga harganya lumayan ya. Pas bayar ternyata 35.000. Iya, ini kita pas keluarnya nih, pas kita tap kartunya, wow ternyata padahal nggak terlalu jauh ya. Iya. Jarak tempuhnya ya 35.000 ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung kita nyobain tol baru. Nah dari sini nyambung ke tol yang Trans Jawa, tapi yang di atas tuh yang elevated. Nah tolnya itu seperti kata orang-orang sih, memang dia lumayan naik turun, jadi yang jangan terlalu ngebut sih, nggak ada masalah harusnya. Dan di sana nggak ada rest area juga. Nah iya, ini nih tol yang elevated yang baru itu nih, tadi atas kita nyobain. Ya kalau mau lewat yang jalur lama bisa yang di bawah, tapi ini kita mau nyobain yang jalur baru ini sih, Jalan Layang Sheikh Muhammad. Sebenarnya sih enak lewat ini karena lebih lancar sih kalau saya rasanya ya. Nggak tahu cuman yang di bawah gimana, macet atau enggak, atau memang kebetulan waktu kita pergi itu lagi sepi, kita nggak tahu juga karena nggak bisa lihat ke bawah. Nah ini jalan layang yang elevatednya seperti bisa dilihat itu ya, sambungannya agak kasar ya, jadi kita jalanannya cukup bumpy banget di atas ya. Iya lumayan sih. Nah sekarang kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama 1. Di sini kita tap kartu lagi, biayanya 20.000. Tol Trans Jawa ini kan panjang ya, dan perhentian pertama kita adalah Semarang, jadi ya perjalanan 6 jam cukup lumayan membosankan ya. Tapi untungnya ya ada beberapa spot, seperti contohnya yang gunung ini ya, lumayan untuk cuci mata biar kita nggak terlalu bosan juga. Cakep sih view-nya yang gunung-gunung ini. Ya udaranya juga lumayan lah, nggak kayak Jakarta kan. Ya kalau ini cukup segar lah udaranya. Ya, cukup refreshing. Sekarang kita sampai di gerbang tol Palimanan. Di sini biayanya 107.500. Cuman kebetulan waktu kita tap error, dia nggak mau. Tapi petugasnya lumayan sigap sih, dia nyamperin. Dia bilang katanya kartunya harus sama dengan yang di Cikampek. Cuman karena memang saya cuma pakai 1 kartu aja, ya akhirnya kartunya diambil sama dia, diproses saya nggak tahu dibawa kemana. Cuman ya beres sih, nggak ada masalah habis itu. Sekarang kita mulai masuk wilayah Jawa Tengah, tepatnya ada di Brebes. Nah, ini salah satu ikon tol Trans Jawa, namanya Jembatan Kalikuto. Jembatan ini berada di tol Semarang-Batang. Sekarang kita udah tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Di sini kita tap kartu lagi, biayanya 238.500. Dari tol Kali Kangkung ini kita keluar di kota Semarang, terus kita stay 1 malam di kota Semarang, baru besokannya kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Surabaya. Untuk akomodasi di kota Semarang akan kami bahas di video terpisah ya. Di Semarang kita cuma stay 1 malam aja. Keesokannya kita langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju Surabaya. Nah gerbang tol pertama yang kita lewatin adalah tol Gayam Sari. Di sini kita tap kartu lagi, biayanya 5.500.
Berikutnya adalah tol Banyumanik. Di sini kita tap kartu doang dan belum dikenakan biaya. Di tengah jalan hujan turun gede banget. Jarak pandang juga terbatas, jadi jalannya harus ekstra hati-hati. Sekarang kita tiba di gerbang tol Warugunung. Di sini kita tap kartu lagi. Nah, baru di sini kita dikenakan biaya sebesar 359.500. Dari gerbang tol Warugunung ini kita masuk ke tol dalam kota Surabaya. Untuk tol ini dikenakan biaya Rp5.000. Di kota Surabaya ini kita stay 1 malam. Besoknya kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Banyuwangi. Masuk tol dalam kota Surabaya dengan biaya Rp5.000. Kita mulai masuk lagi ke tol Trans Jawa melalui gerbang tol Waru Utama. Di sini kita melintas aja tanpa perlu tap kartu. Sekarang kita sampai di gerbang tol Sidoarjo. Biayanya Rp6.000. Tol berikutnya adalah Gempol. Di sini kita tap kartu lagi, dikenakan biaya Rp11.500. Ini gerbang tol terakhir kita, gerbang tol Probolinggo Timur. Di sini kita tap lagi dengan biaya Rp72.000. Ini terakhir untuk saat ini ya. Ya, karena kan tol Trans Jawa masih dilanjutkan pembangunannya sampai ke Banyuwangi. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi melalui jalur biasa. Di Banyuwangi kita stay 1 malam. Keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Nah, ini sekarang kita lagi dalam perjalanan dari hotel ke Pelabuhan Ketapang. Kita sengaja pilih hotelnya yang posisinya nggak terlalu jauh dari pelabuhan. Nah, ini kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang. Sebelum masuk, kita harus beli tiket dulu. Oh ya, tiket ini kita juga bisa beli online ya. Jadi nanti begitu nyampe, kita langsung tunjukin aja. Biaya untuk kendaraan roda 4 adalah Rp188.000. Sudah termasuk semua penumpang yang ada di dalamnya. Jadi kita bebas, mau penumpang 5, 6, harganya tetap flat, 188. Nah, di sini kita ada pemeriksaan. Yang diperiksa adalah STNK, SIM, lalu Peduli Lindungi. Untuk saat ini, kalau kita sudah divaksin minimal 2 kali, kita tidak perlu lagi tes antigen. Nah, ini kita lagi antri mau masuk ke kapal ferinya. Sebelum masuk ke kapal ferinya, ada pemeriksaan tiket sekali lagi. Nah, ini kita masuk ke dalam kapal ferinya. Kita lumayan beruntung ini ya, ketika kita sampai nih kapalnya udah mau penuh. Makanya kita parkir juga paling belakang. Nah, setelah nggak lama kita parkir, kita naik, kapalnya berangkat. Jadi kita nggak perlu nunggu terlalu lama. Setelah parkir, kita langsung menuju ruangan penumpang yang ada di lantai 3. Nah, ini pijakan tangganya agak sempit ya. Jadi ya harus hati-hati naiknya. Iya, terutama kalau orang tua ya. Iya, kebetulan kita juga ada lansia ya. Kita bawa lansia, jadi ya mesti pelan-pelan naiknya. Untuk penumpang yang tidak membawa kendaraan bermotor, aksesnya melalui jembatan ini. Nah, itu ntar ada penghubungnya tuh ke ferinya, tapi udah diturunin pas kita datang. Kebetulan pas kita datang itu baru aja tangganya diturunin. Kalau nggak ya lewat tangga itu untuk naik ke ferinya. Nah, ini adalah ruang penumpang. Jadi selama perjalanan kita bisa duduk di dalam atau bisa juga di luar sambil lihat pemandangan. Kalau kami sih lebih memilih untuk menunggu di luar ya sambil menikmati pemandangan.
karena udah capek juga perjalanan jauh duduk terus, jadi ya mendingan sambil berdiri sambil ngeliatin pemandangan, cuci-cuci mata. Ada juga penumpang yang memilih untuk menunggu di dalam kendaraan mereka. Sekarang kita udah tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Ini kita lagi antri untuk keluar dari kapal ferinya. Nah, di sini ada pemeriksaan lagi yang terakhir untuk tiketnya. Jadi tiketnya jangan sampai hilang ya. Keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, kita akan melalui jalan ini. Di sepanjang jalan ini banyak monyet di kanan kirinya. Jadi bagi yang suka binatang dan mau kasih makan, boleh bawa kacang atau pisang. Perjalanan dari Gilimanuk menuju ke Denpasar itu memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Terus jalanannya juga cukup berkelok-kelok ya. Jadi ada naik turun juga. Sekian rangkuman perjalanan kami dari Jakarta ke Bali. Total biaya tol yang dikeluarkan sebesar 865.500 dan biaya feri dari Ketapang ke Gilimanuk sebesar 188.000. Untuk akomodasi dan petualangan selama trip ini akan kami tampilkan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan ikuti terus petualangan kami ya. Bye-bye.